Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nasibit taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa subrotal mu'minin rahimakumullah. Para mukminin dari Majelis Ta'lim Nurul Iman yang berbahagia dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita bisa bertemu kembali dengan izin Allah dan dengan kekuatan yang diberikan olehnya, sehingga kita bisa sama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi mingguan seperti biasa. Langsung saja kita masuk ke dalam bab besar kaifiyah zikir dan doa yang minggu kemarin kita review sejenak, bahwa minggu kemarin kita bicarakan masalah posisi tangan saat berdoa. Ya, dalam kesimpulannya ada 3 posisi tangan waktu berdoa, ya kan, dan 2 tambahan yang mengikutinya, yaitu yang namanya masalah istighfar dan ibtihal, ditambah dengan masah mengusap wajah, dan yang terakhir apa? Meletakkan tangan pada anggota badan, baik diri sendiri maupun orang lain. Itu doa. Dipisah dengan zikir, padahal doa dan zikir itu sama. Ya. Sekarang posisi tangan ketika zikir. Ya. Untuk diketahui posisi tangan ketika zikir ini ada di 2 tempat saja sebetulnya. Pertama ketika azan, yang kedua ketika Bapak mau menghitung bilangan zikir. Dasarnya apa? Nanti ya dasarnya saya kasih tahu. Nah, khusus yang menghitung bilangan zikir, nantinya kita jangan lari ke hal-hal bid'ah ya. Karena kita nggak bicara hukum di sini. Sebab Rasulullah tidak pernah merinci caranya. Cara yang Bapak lakukan selama ini, menghitung bilangan zikir itu, adalah dari pendapat jumhur ulama. Dan pasti nantinya ketika dipraktekkan, Bapak cari yang paling nyaman untuk Bapak. Karena tidak semua orang bisa menghitung sesuatu, menyadari angka gitu ya, sambil dia, nggak semua orang. Pasti akhirnya cari yang paling nyaman gitu, ya. Oke. Apa itu? Ada Tokopedia. Ya. Oke, kita mulai dulu sekarang yang azan dan iqamah. Itu hadisnya cuma 1, tapi diberi keterangan oleh Tirmizi. Nah, keterangannya adalah ada di hadis yang nomor 1 ini. Ya. Jadi posisi tangan ketika azan itu kan zikir sekaligus doa kan ya. Hayya 'alal falah, hayya 'alal shalah itu kan ajakan zikir, didahului dengan zikir Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, segala macam itu. Nah, ini diakui sebagai zikir, tapi zikir yang berupa da'a dari kita, seruan dari kita kepada Allah, seruan dari Allah kepada kita. Kan zikirnya di situ ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu seruan dari Allah. Ayo salat. Ayo saya kasih kebahagiaan kalau kamu salat, gitu kan? Gitu ya. Nah, itu posisi tangan Bilal. Jadi muazin di zaman Rasulullah itu ada banyak, tapi yang menonjol itu cuma 2. Abdullah Umi Maktum, orang yang buta, dan Bilal. Bilal ini sebetulnya dia orang Ethiopia, orang Habsyah. Sekarang Ethiopia. Yang dibawa oleh Abu Jahal, dibeli di kapal waktu beliau berkeliling Afrika gitu ya. Lalu sampai di mana? Di Mekah itu zaman Rasulullah belum jadi nabi. Bilal ini jadi budak. Dan ketahuan oleh Umar bin Khattab ketika Rasulullah sudah jadi Rasul, jadi Nabi, dia lagi disiksa kan.
Ya. Karena dia diam-diam masuk Islam. Dia orang kelima yang masuk Islam. Bilal itu. Bilal bin Rabah. Jadi dia lagi di gurun tuh disiksa terlentang ya. Kalau sekarang kita bahasa Jawanya melumah ya. Melumah ditambahin batu di atasnya ini. Karena hanya sepele perkaranya. Dia itu sering mengucapkan ahad, 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 ahad. Karena dia sudah meyakini bahwa Tuhan itu satu. Infonya dari mana? Dari Muhammad. Marah, majikannya marah. Lalu ditaruh batu, tetap aja ahad, ahad itu. Umar bin Khattab, Abu Bakar lewat, lalu membeli Bilal. Sejak saat itu Bilal nempel sama Rasulullah, nempel terus sama Ali. Nah di situ kemudian ketika seruan sholat itu disyariatkan, Bilal lah yang bersuara keras. Dia yang disuruh oleh Rasulullah. Menyusul kemudian Abdullah Ummi Maktum, di mana Abdullah bin Ummi Maktum ini sebenarnya orang yang nggak punya bapak, makanya binnya ke ibunya kan, Abdullah Ummi Maktum. Dia buta matanya, dia juga yang diabadikan di surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma itu loh. Dia datang ke Rasulullah lagi ngomong sama lurah sana, sama masyarakat sana, Rasulullah bermuka masam gitu. Oke, ini muazin ini. Nah, suatu hari Rasulullah kemudian lagi di tenda lah istilahnya. Lalu Bilal keluar dari tenda itu, azan, tuh telunjuknya itu ditaruh di sini semua. Sampai saat ini kemudian orang Jepang dari Sony Corporation itu meneliti itu. Kenapa orang yang menggunakan sesuatu yang keras itu lebih baik kupingnya ditutup. Anda lihat orang kalau tunarungu, orang cacat itu nggak bisa ngomong itu selalu dia tuli. Tapi iya otomatis Pak. Nah tapi kalau dia mau ngomong, dia membaca bibir orang dan menirukan omongan orang. Jadi misalnya ada orang bilang apa kabar? Apa kabar? Keras kan? Itu faktornya karena kupingnya tertutup. Sehingga kalau Anda azan dengan megang mikrofon begini, tapi tangannya begini aja, itu suaranya kurang keras. Volume dinaikkan oleh malaikat kalau Anda tutup kuping. Hayya 'alas shalah, lain dengan hayya 'alas shalah. Volumenya. Itu teknologi yang Islam ciptakan itu dalam hal resonansi suara. Ustaz kok seperti ahli fisika ya? Apa memang Ustaz doktor? Bukan ya. Jangan dipuji dulu ya. Gitu ya Pak ya. Nah hadisnya saya bagikan dulu. Dia lo nggak usah dapat ya. Mana tuh aja. Enggak, ini mau ada pembunuhan nih. Iya, nanti kan jatuh ke sini. Depannya. Kalau ada saya melihat ajan sampai sender, Allahu Akbar, ya Allah. Kita lagi di mobil. Ustaz ini Pak Irno bukan. Pak Irno kalau ajan kan gini Pak. Ya. Hadis nomor 1 di bawahnya ada keterangan dari yang meriwayatkannya dari Tirmizi ya. Dari Aun bin Abu Juhaifah dari ayahnya, dia berkata, aku melihat Bilal memandangkan azan seraya berputar-putar mengikuti mulutnya ke sini dan ke sana. Sedang jari-jarinya ada di telinganya. Wa isba'ahu fi uzunaih. Dan Rasulullah SAW waktu itu berada dalam kubah merahnya, di tenda maksudnya ya. Lalu Bilal keluar dari dalam kubah tersebut dengan membawa tombak kecil. Dia menancapkan tombak itu di tanah yang lapang. Setelah itu Rasulullah SAW sholat menghadap ke arah tombak tersebut. Jadi Bilal selain azan juga mengasih tahu kiblatnya di sini. Rasulullah nurut aja. Rasulullah nurut itu berarti dia takrir, menyetujui apa yang Bilal lakukan dari awal. Dia megang kuping, dia ngomongnya kayak apa, udah nggak dipermasalahkan Rasulullah. Inilah hukum. Namanya sunnah Rasul takririyah. Sunnah yang Rasulullah tidak protes. Jangan gitu dong kamu, nggak gitu. Tinggal ikut aja Rasulullah. Nah, lalu Tirmizi kemudian memberi pendapat, ya. Hadis Abu Juhaifah ini derajatnya hasan sahih.
Hadis ini diamalkan oleh para ulama. Mereka menyukai sekiranya seorang muazin memasukkan jari-jarinya ke dalam telinga saat azan. Sedangkan ulama lain mengatakan saat iqamah seorang juga disunahkan untuk memasukkan jari-jarinya ke dalam telinganya. Jelas? Ada hadis lain bilang begini, seorang yang azan dialah yang iqamah. Jadi lu jangan minggir kalau habis azan, lu minggir ke pinggir sono. Iqamah sekalian. Iqamah kata Rasulullah harus keras. Kalau Bilal dulu di Masjid Nabawi kecil segini pak, kalau udah Rasulullah datang, iqamah dia keluar, Allahu Akbar, biar yang belum datang, padahal datang. Tulisannya udah ada mikrofon, tapi harus keras, lebih keras daripada azannya itu. Jadi dia teriak gitu. Oleh sebab itu, iqamah juga disyaratkan untuk nutup telinga sehingga lebih keras lagi. Paham seperti ini ya? Nah itu posisi tangan ketika berzikir pertama di azan. Mau komat, cuman orang duluin komat. Kebanyakan mau yang duluin dulu. Nah, komat dulu kan. Dan lain kali kalau sudah ada lihat-lihat, nggak usah nunggu ustadz. Siapa yang ada Pak Lui, udah komat. Karena subuh mesti disegerakan pak. Jangan nunggu ustadznya junub lagi kan gitu. Ya, oke. Udah itu yang pertama bahwa dia ada di azan dan iqamah posisi jari. Lebih baik Bapak begini, ya silakan aja kalau kuat suaranya, tapi tetap aja harus beginilah. Nanti suaranya keluar lain Pak, volume dB-nya lain. dB apa tadi dB? dB apa? Lo nggak tahu ketua kelas jadi dB? Apa ya? Kalau ya power lah, kalau di preamp tuh powernya lebih dahsyat Pak. Tapi Bapak jangan pakai untuk kalau lagi marahin istri. Sini loh. Kenapa lu? Jangan gitu loh, jangan. Ya istri bilang bapak gila gitu ya. Oke? Kalau misalkan ini pegang mic gitu, yang posisi pegang jarinya tuh satu. nggak yang kiri apa yang kanan lebih bagus? Mic-nya kasih gagang. Jadi tangan lu dua gini. Gitu. Lu jangan pegang mic ya. Gagang deh. Iya. Suruh bikin. Lepas suaranya. Nah itu ente. Nah itu yang pertama. Yang kedua sekarang, jari digunakan untuk menghitung bilangan zikir. Oke? Bilangan zikir. Artinya menghitung berarti bilangan zikir ada angkanya. Nah dasar dari kita suruh menghitung bilangan zikir itu apa? Dasarnya ada dalam Quran, yaitu kita mesti memperbanyak zikir. Memperbanyak itu artinya ada angka di situ. Ya. Coba buka surat Al-Ahzab 41 dan 42. Surat 33. Belum tinggal lihat kurikulum aja nih. Nah, nih Al-Ahzab. Nih Al-Ahzab ini kan kurikulum buat ngajar ini. Ayat 41 dan 42 yang udah sering kita ungkapkan. Oke, siap? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah pada Allah, sebutlah nama Allah dengan sebutan, dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Menurut Anda kalau ada kalimat sebanyak-banyaknya ini bicara angka apa tidak? Bicara, tapi terhingga apa tak terhingga? Tidak terhingga. Tidak terhingga. Tapi perlu dihitung nggak? Nah, coba saya suruh Bang Aman deh ngomong, saya akan selalu sholat 7 kali. Ada hitungannya nggak? Ada, dia mulai deh dengan apa, terserah, dengan tangan, dengan apa. Yang penting 7 kali kan, saya akan sholat selamanya gitu. Nggak bisa kita nggak pakai sesuatu untuk saya nyuruhnya 7 kali kok. Nah kalau ini Allah bilang sebanyak-banyaknya. Ya, dzikran katsira. Ya, udah jelas ya. Ya, ini dasar utamanya dulu. Lihat hadis nomor 2 sekarang. Hadis nomor 2 untuk mendukung bahwa ini harus sebanyak-banyaknya. Lihat hadis nomor 2 ya. Dari Abdullah bin Busri radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam banyak yang telah aku laksanakan. Maka beritahukan kepadaku sesuatu yang dapat aku jadikan sebagai pegangan." Beliau bersabda, "La tazalu lisanuka ratbam min zikrillah." Hendaknya senantiasa lidahmu basah karena zikir pada Allah. Saya tanya Bapak, ini Rasulullah nyuruh sering apa nyuruh jarang? Nyuruh sering apa nyuruh jarang? Sering berarti banyak apa dikit?
Nah, ada lagi tuh gambaran angka tuh mulai itu. Senantiasalah lidahmu basah karena berzikir pada Allah. Kemana-mana subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Gitu maksudnya. Dasar ini dulu nih supaya kita paham bahwa zikir ada bilangan. Zikir ada kaitan dengan angka. Baik yang disuruh maupun yang kita disuruh memperbanyak zikir. Paham ya? Kemudian surat Ali Imran ayat 41. Ya, ini saya mau kasih itu aja. Contoh bahwa bahwa Allah menyuruh kita memperbanyak zikir bukan hanya pada kita, pada para nabi juga. Ya, surat Ali Imran ayat 41. Enggak ya? 41. Pak Karim menjadi pulpen ya? Buka Quran dulu, buka Quran. Ali Imran ayat 41. Dah. Zakaria berkata, qala Rabbi ja'alni ayatan. Ya Tuhan, berilah aku sebuah tanda. Karena Zakaria minta dikasih anak, padahal istrinya mandul. Allah kasih. Lalu Zakaria heran, lalu dia bilang, kasih aku tanda deh bahwa aku akan punya anak. Kata Allah, tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Lalu diperintahkan oleh Allah apa? Artinya waskur rabbaka katsirau wasabihu bil asyi wal ibkar. Dan sebutlah nama Tuhanmu katsiran, sebanyak-banyaknya. Zakaria tanya enggak sama Allah? Banyaknya berapa? Enggak katanya kan? Enggak tanya. Tapi Zakaria harus punya alat untuk menghitung zikirnya. Minimalnya berapa? Maksimalnya berapa? Karena Allah Islam itu, Al-Quran itu, orang-orang Arab lah, ya, nggak usah Quran dulu. Itu kalau ngomong banyak itu, angka tertinggi 7 Pak sebenarnya. Kalau sab'ah dia ngomongnya begini nih, sab'ah. Nah, Allah Al-Quran menggambarkan sab'ah samawati wal ard, 7 langit, 7 bumi. Itu nggak terhingga Pak. Langit pertama itu dihiasi bintang itu, jaraknya berapa Pak? Matahari ke kita aja 360 juta kilometer. Bagaimana langitnya? Kan belum sampai langit ke matahari. Langit pertama. Nah itu angka 7 itu sebagai angka tak terhingga sebenarnya. Ngomongnya makanya begini. Orang Arab tuh. Kalau angka 8 udah angka mulai dari 0 lagi. Misalnya malaikat yang mengangkat ars itu 8. Oh bisa dihitung 8. Oh 7 gak bisa dihitung kalau orang Arab. Tuh bedanya. Apa Ustaz orang Arab ya? Kan gitu nanyanya gitu ya. Bukan. Saya memang baca doang gitu. Inggris. Ya. Nah, lihat lagi sekarang hadis nomor 7. Hadis nomor 7. Ini lu jangan buka lagi, udah dulu. Dede grogi. Biasa. An Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru zikrallahi hatta yaqulu majnun. Perbanyak zikir kepada Allah sampai orang lain menganggap kamu gila. Di keluarga, assalamualaikum, zikir kan? Waalaikumsalam gitu. Pak, ya aku naik kelas gitu. Alhamdulillah, Allah tolong kamu. Wah, terus nyebut Allah tuh lama-lama bini bilang, Bapak alim banget, gila ya gitu. Gak apa-apa. Tapi Allah kita utamakan, kita sebut. Paham? Gitu. Perbanyak zikir sampai orang lain nganggap kamu gila. Gila loh. Karena banyak sih zikir. Gila loh. Karena nekat duduk di sini. Gue setrap loh. Ya Allah, bertakwa. Bilang gila. Bukan, gini loh. Biasanya nggak nyebut Allah, ini nyebut Allah. Ya, misalnya gini, weh, di sana ada kebakaran, masya Allah, di mana? Kalau yang biasanya belum tahu zikir gitu, yang bener loh, caye, zikirnya caye, bingung orang. Ya, ini sekarang enggak, masya Allah, ayo kita lihat, gitu. Begitu udah dekat, subhanallah, Allah. Jadi malaikat api seperti ini gitu. Wah, langsung kita tolong segala macam sambil bismillah. Wah.
zikir. Sampai orang bilang, ini kesambet di mana nih? Ngaji sama siapa nih kan gitu. Ngaji sama Dede. Ada buktinya. Lo foto nih di depan dia. Maaf nih, tadi ada kebakaran. Nggak masalah. Yang penting ada Allahnya kita sebut. Karena disuruhnya begitu. Aksiru zikrallah. Sebut Allah sebanyak-banyaknya sampai orang lain nganggap kamu gila. Sama Pak, ngaji zikir bukan? Nah lo ngaji tiap hari sama ustaz ntar orang bilang, kesetanan nih orang. Kesetanan nih orang mengaji biasanya terbatas kan waktunya kan gitu. Ini kesetanan. Dia lagi stres gak kerja soalnya. Nah, lagi corona dia dipecat kali. Udah banyak cerita mengenai itu. Padahal intinya orang yang zikir pada Allah itu gantungin hidupnya sama Allah. Gantungin hidupnya. Coba berangkat kantor bismillahirrahmanirrahim. Maaf Pak. Bapak kalau ikut saya ini terbuka Pak. Nggak ada riak. Saya udah jauh Pak dari riak. Saya itu mewajibkan diri saya untuk bersyukur pada Allah 4 kali kalau dari kantor ke rumah. Pertama mau masuk Jembatan Antasari. Yang di situ yang di Blok M. Atau flyover Antasari. Saya bilang apa sama Allah? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban sambil nyetir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam. Terima kasih Engkau selamatkan hamba dari mulai Wisma Indosemen, Sudirman, Semanggi, Polda Metro Jaya, Ratu Plaza, Senopati, belakang Al-Azhar, PU dan di kolong tadi. Terima kasih Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sampai di mana? Saya ngomong lagi, saya sebut lagi tempat-tempatnya semuanya. Lalu Bapak di samping saya kan Bapak bilang, gila, supir gila. Tapi itu diganjar nggak sama Allah? Ganjar. Jadi cari carbuk sama Allah dengan zikir. Majnun bilangnya Rasulullah. Kalau dia emang kegilaan. Kadang-kadang hafalan begini tangannya. Yeah. Maksudnya sebagai tanda kalau kita belum dikatain gila, kita belum banyak zikir. Nah, gitu ya. Kemudian lihat lagi contoh yang disuruh memperbanyak zikir adalah jamaah haji. Al-Baqarah ayat 200. Al-Baqarah ayat 200. Udah ada kan? Ini kayak begini ini udah sampai 25 kali pertemuan yang akan datang. Udah serius. Ininya 12 menit. Jadi saya tambah. Kamu yang ikut yang minggu depan mesti saya tambah kopian. Ini dulu deh. Tuh. Ini sekarang di sampai sini. Ini di zikirnya, di masalah nikahnya. Nanti dari zuriatnya kita terusin lagi, yang ini belum. Iya. Oke, kita lihat Al-Baqarah 200 apa bunyinya. Bang Aman tolong membaca Bang Aman. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Cukup sampai situ aja. Coba disuruh zikir. Dulu begini Pak, orang-orang tuh nyebut kabilahnya. Kalau udah selesai haji itu dari zaman Nabi Ibrahim dan zaman Nabi Adam bahkan gitu. Tapi haji yang dulu, kemudian di zaman jahiliyah mempersembahkan korban kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sebagainya itu juga 50 berhala. Kemudian zaman Rasulullah kan kemudian di syariatnya dipotong-potong nih. Yang korban nggak usah, tapi ada tawaf, sa'i segala macam. Nah, habis itu mereka selesai wukuf di Arafah menuju Mina. Wah, yang disebut itu Bani apa, wah merdeka. Kayak orang-orang NU itu loh, yang lagi sa'i itu loh. Malah nyanyi kan. Kacau itu. Iya, tapi Islam Nusantara nyebutnya. Gitu kan, Islam nyebutnya gitu. Tapi nggak apa-apa lah, saudara kita juga itu, doakan aja ya. Biar mampus. Nggak, biar mampus itu semua. Nah, jadi di sini sih deh, jadi gue jadi grogi juga.
Jadi begitu, nyebut-nyebut Allah turunkan ayat ini. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, sebagaimana kamu menyebut nenek moyangmu. Allah cemburu dong, Pak. Kok kita muji-muji nenek moyang? Bahkan harus nyebut Allah lebih dari itulah itu ayatnya. Jadi sebanyak-banyaknya itu angka. Yang disebut banyak berapa sih? Itu, ya. Terus, hadis nomor 10. Inilah kita sekarang mau masuk ke dalam praktek, tapi ini doanya. Ya. Ini doanya. Dari Sunabihi dari Mu'az bin Jabal bahwa Rasulullah SAW menggandeng tangannya dan berkata, "Wahai Mu'az, demi Allah aku mencintaimu. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'az, janganlah engkau tinggalkan setiap selesai sholat untuk berdoa mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ini maksudnya, ya Allah aku minta tolong supaya aku bisa dapat berzikir padamu setiap saat, dapat bersyukur padamu setiap saat, dan dapat beribadah dengan baik kepadamu. Gitu. Bapak baca ini, nanti ditunjukin deh. Sekarang udah ditunjukin kan? Wah, ada ustadz yang nerangin kan gitu, ya? Nggak ada yang iya lagi, nggak ngakuin loh. Iya. Ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma, kalau lagi jadi imam di rumah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Enggak ada husni tetap. Husni tetap. Jangan husna. Husna itu enggak bisa disandangkan dengan, ya, gitu ya. Sekarang saya kasih contoh. Zikir-zikir yang pakai angka, yang pakai jumlah itu dibagi. Ada yang di bawah 10, namanya zikir pendek. Jadi Rasulullah nyebutnya 2 kali, 3 kali, 4 kali, gitu doang. Ada zikir yang 10, ada zikir yang 100. Ya, jadi di bawah 10, 33, dan 100. Kita ambil contoh, hadis nomor 4. Yang sedikit dulu. Hadis nomor 4 ya. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan ketika pagi atau sore hari bacaan Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata dan seterusnya itu, ya. Kemudian Rasulullah menambah lagi, faman qalaha marratain. Siapa yang mengucapkannya 2 kali, maka Allah akan membebaskan separuh dirinya dari neraka. Siapa yang mengucapkan 3 kali, ya, Allah akan membebaskan 3/4 dirinya dari neraka. Siapa yang mengucapkan 4 kali, maka Allah akan membebaskan dirinya secara utuh dari neraka. Jelas. Jadi doanya dikasih tahu itu, tapi Rasulullah bilang, siapa yang bilang 2 kali, setengah dirinya masuk dibebaskan dari neraka. 3 kali 3/4 dirinya. 4 kali ngomong doa ini di pagi dan sore, maka utuh dirinya tidak akan masuk neraka. Iya. Artinya 2, 3, 4. Kan kita perlu sesuatu untuk menghitung sambil kita ngomong nih doa nih. Allah, kalau kita nggak niat ngitung, ya, nanti tengah-tengah doa udah berapa kali gue ini terus ulang lagi. Terus lama-lama bini bilang, lama amat lo doa. Nggak tahu gue berapa kali soalnya, akhirnya nggak jadi doa. Paham ya? Siapa yang mengucapkan ini 2, maka akan begini, 3 akan begini, 4 akan begini. Tapi ada angka kan? Terus zikir ringan, doa ringan. Kemudian hadis nomor 12. Dari Amr bin Maimun, dia berkata, ya, berkata apa tuh? Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, maka seolah-olah dia telah membebaskan budak dari keturunan Ismail. Wah, ada dasarnya juga. Ustadz, kalau 8 boleh nggak? Ya silahkan. Tapi Rasulullah bilangnya 10 kali. Kalau 12 boleh nggak? Ya monggo. Tapi Rasulullah bilangnya 10 kali. Jadi ada rahasia di balik angka itu, dan kita nggak perlu mendalami rahasianya. Pokoknya 10 kali ganjarannya sama seperti membebaskan budak dari turunan Ismail. 10. Lihat lagi hadis nomor 8. Ayuhi yang umit itu hadisnya, barang siapa mengucapkan 10 setelah sholat maghrib.
Iya, hadisnya lain, bukan ini. Iya. Kalau Bapak mau protes duduk sini aja. Hadis nomor 8 ya. An Ka'ab bin Ujrah, dari Ka'ab bin Ujrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada beberapa kalimat yang memiliki akibat di mana orang-orang yang mengucapkannya tidak akan merasa rugi, yaitu membaca tasbih pada Allah subhanallah ya di akhir setiap salat sebanyak 33 kali, salasa wa salasina, membaca tahmid padanya sebanyak 33 kali, dan membaca takbir padanya sebanyak 34 kali. 33 tambah 33 jadi 66, tambah 34 jadi 100. Tapi istilahnya 33 kan? Jadi takbir Allah Akbar, tasbih subhanallah 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 subhanallah. Lalu di sini ada banyak sekali perbedaan pendapat mengenai takbir yang 34 ini. Takbir yang terakhir itu seperti apa? Maka kita harus legowo menerima bahwa Rasulullah itu menyuruh kita takbir. Itu tidak hanya nyuruh kita Allahu Akbar, ada variannya. Di antaranya adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Atau Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar walhamdulillah la ilaha illallah wa subhanallah. Boleh. Itu namanya takbir. Ya. Jadi jangan bicara bid'ah. Habis Allahu Akbar yang ke-33 lalu tutup Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Dalam hadis lain, habis Allah Akbar 33 ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billah. Al-Fatihah. Demen banget kalau nonton. Ya? Tapi kan ada angkanya 33, 33, 34. Wah, ini berarti perlu alat nih. Kalau enggak keteter, Pak. Apalagi orang yang suka mendramatisir loh. Allahu Akbar, bar, Allahu Akbar, bar itu akhirnya dilupa hitungannya. Ya kan? Paling gampang Allah. Kalau subhanallah kira-kira subnya sub. Akhirnya sub gitu. Ya. Lihat lagi. Hadis nomor 16. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lihat ya, apa Rasulullah fi yaumin mi'ata marrah. Satu hari 100 kali. Oke? Maka pahalanya menyamai dengan memerdekakan 10 budak dan dicatat dan dihapus darinya 100 kesalahan. Ya kan? Dan dijaga dari setan di hari itu sampai sore. Dan tidak ada seorang pun yang datang di hari kiamat dengan amal yang lebih utama dari orang itu illa ahadun amala aksara min dzalik, kecuali orang yang mengerjakan sama tapi lebih dari cepet. Oh, udah mulai nih memperbanyak zikir tuh di situ. 100 kata Rasulullah kalau untuk zikir ini angka minimal. Udah cakep tuh pahalanya. Tapi di hari kiamat nggak ada yang bandingin dia, kecuali ada orang juga yang 200, yang 300. Apa lo? Ngelawan lo, sini gue cekek. 400, 500, silakan. Karena ini bebas nih kata-katanya. Yang penting memang zikirnya dilakukan dengan ikhlas, tidak untuk menunjukkan pada orang lain. Nampak sugeng di kandang ayam duduk nunggu maghrib. Orang lewat pura-pura loh. Ya kan? Ya, jelas ya. Ada angka itu ada. Hadis nomor 3. Saya kasih contoh lagi. Hadis nomor 3. Dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa yang mengucapkan man qala subhanallahi wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah, satu hari 100 kali,
ya, maka kesalahan-kesalahannya akan terampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Kan Bapak nggak bisa, gue nggak pakai hitungan nggak pakai tangan, nggak pakai apa juga. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Belum sampai 100 sudah selesai, nggak sah, nggak jadi pahalanya, paham? Tapi kelebihan, ini boleh nggak kelebihan kan gitu? Padahal angka 100 ada rahasianya gitu. Jadi mesti dipaskan. Itu sehari tuh dia. Sehari. Apalagi pagi sore. Ada lagi hadis itu. Subhanallah bihamdi pagi sore. Apalagi ditambah subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Wah, ya Allah. Bapak kalau belum mati jadi kubur dulu, Pak. Saya marah, Pak. Kan sehari ya. Iya. Marah. Zuhur, asar, maghrib. Benar, maghrib. Sore. 60 pagi sore. Yang 66. Ya kalau udah sholat apa wajib kan ini, jadi kalau sehari kan juga asar doang. Bukan yang ini. Ya subhanallah bihamdi. Hah? Subhanallah bihamdi. Iya, bukan yang subhanallah itu, bukan. Ini loh yang Subhanallah bihamdi. yang sehari 100 kali. Kalau tahlilan Enggak sampai. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim 7. Ngomong-ngomong subhanallah bihamdi, hadisnya pada hafal enggak nih? 2 kalimat yang disenangi ringan di lisan, berat di timbangan dan disayang Tuhan, kalimatani khafifatani ala lisan, sakiratani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Hafal. Terus ya. Nah, yang tadi itu hanya pagi. Iya, maaf, sehari. Sekarang subhanallah bihamdi pagi dan sore 100 kali. Hadis nomor 14. Nah, di sini baru kita lihat. Ternyata enggak cuma 100, boleh lebih dari 100 ya. Barang siapa membaca di pagi sore, ya, man qala hina yusbihu wa hina yusmi subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah. Barang siapa yang di pagi dan sore hari membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali sehari, artinya pagi dan sore, pagi 100 dan sore 100, ya kan? Maka tidak ada seorang pun di hari kiamat yang bisa mengunggulinya kecuali orang yang membaca seperti yang dibacanya atau lebih banyak darinya. Ada 2 nih yang bisa ngumpulin. Yang pertama, orang yang sama bacanya tapi lain ikhlasnya. Ustadz kok teliti banget ya. Apa Ustadz ini memang dokter psikologi kan gitu ya. Ternyata nggak ada yang muji ya. Misalnya Dede sama saya subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi, saya kebayang sama cewek, Dede enggak, maka Dede lebih unggul dari saya walaupun sama itu. Atau Dede 200, saya cuma cepet, dia lebih unggul pasti. 200 ke 199-nya lihat cewek, batal aja kita kelas lo, pecat lo. Ya. Jadi ini ada bilangan semua dan ada yang boleh lebih dari 100. Tergantung kemampuan dan kemauan. Ya. Lihat lagi hadis nomor 9. Ini buat contoh aja ya, saya kasih contoh yang banyak supaya tadi dipraktekin ya. Istighfar 100 kali. Pak Parmin bengong loh. Digituin berongong loh di musola. Biasanya terakhir depan dirjen, depan menteri. Kalau ini buang sial, dia langsung diem lagi. Hadis nomor 9 ya. Dari Akhir Al-Muzanni, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hatiku tidak pernah lalai dari zikir pada Allah. Lihat baik-baik. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sungguhnya aku beristighfar 100 kali dalam sehari. Rasul kata Siti Aisyah, Anda kan gak punya dosa, maksum, dijaga dari dosa, kok masih bengkak kakinya tahajud? Kata Rasulullah, apa Pak? Afala akuna abdan syakuro. Itu Rasul kita. Gak patut aku bersyukur. Aku ini ngeri. Jadi orang lebih baik merasa banyak dosa ketimbang merasa benar. Supaya dia bisa mengamalkan ini. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tangan bisa digabung, tangan doa dengan tangan zikir nanti.
Astagfirullah kan naik ke atas. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaq. Di rumah Pak, di kamar doang. Jangan di teras Pak. Allahumma anta rabbi. Sangkain lagi joget di parung lagi. Ya. Naik ke atas. Tapi intinya 100. Angka. Ya. Jadi ini bukan yang berarti kita bersyukur itu dengan membaca istighfar, bukan. Bukan. Artinya mengingat Allah kan. Iya, gini loh. Orang tuh kecelakaannya di hari kiamat nanti karena dia tidak pernah berterima kasih sama Allah pada hal yang kecil. Dia berterima kasih hanya ketika dikasih, minta dikasih. Wah, atau ada yang mendadak, wah, rezeki. Ya Allah, terima kasih. Tapi ketika dia bangun, dia lancar BAB. Matanya masih belum rabun, nggak pernah berterima kasih sama Allah. Rasulullah tuh sampai situ perasaannya. Makanya dia bilang, aduh syukurku ini kurang kali. Aku takut dosa karena nggak pernah berterima kasih pada Allah gitu. Bini kita nyap-nyap nih, marah buat kita itu. Jangan ditinggal. Kita bersyukur sama Allah dulu. Ya Allah, terima kasih. Bini saya masih bisa makan. Kalau dia nyap-nyap tapi nggak makan, mati seketika dia. Gitu. Kita doa. Jadi gitu. Ada syukur-syukur yang kita nggak syukuri. Nggak seperti Rasulullah sensitif Pak kita hanya bersyukur karena kita dapat kenikmatan, ya kan? Gitu. Nah, terus hadis nomor 17. Nah, ini contoh terakhir ya. Contoh terakhir. Oh, belum. Emang udah mau makan lu? Biasa nanti dulu. Dari Abu Burdah dia berkata, aku pernah mendengar Al-Aghar, salah seorang sahabat Nabi SAW memberitahukan pada Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Ya ayuhan nas, tubu ilallah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Karena aku sesungguhnya bertobat pada Allah 100 kali dalam sehari. Tobat itu Pak, tobat itu jaminan Pak. Ya kan? At-taibu minaz-zambi kama la zamballah. Bertobat dari dosa sama dengan enggak punya dosa. Tuh Pak Bambang, dengerin biar anaknya bertobat. Perlu ketawa. At-taibu minaz-zambi kama la zamballah. Bertobat dari dosa sama dengan enggak punya dosa. Coba, Bapak ada enggak yang merasa tiap hari itu saya udah ngurangin dosa gitu? Sombong Bapak. Nih mata terutama. Ya kan? Ustadz kok bisa ya? Apa Ustadz ini preman? Bukan. Gue nyontoh aja dari dulu. Ya. Cewek lewat. Ya. Kadang udah gak keluar rumah karena corona, membantu dilirik. Membantu gue mulus juga. Banyak yang praktek rupanya nih. Begitu Pak. Kita banyak dosa dari lisan, dari mata, dari kuping. Ya. Untuk sebab itu maka tobatlah setiap hari. Fa inni atubu ilaihi mi'ata marra fi yaumin. Saya sehari bertobat 100 kali. Istighfar 100 kali. Ini baru contoh uswatun hasanah. Ya. Gitu. Nah, itu contoh-contoh. Silakan Bapak praktekkan yang mana duluan, silakan. Ya. Kalau mau digabung boleh itu astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi atau begini, digabung dengan zikir. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa udah muji, udah mentasbihkan, minta ampun, bertobat pula. Pasti Allah terima kan? Semoga Bapak kalau ngomong begitu diterima oleh Allah. Amin. Ya, semoga diterima rohnya. Amin. mati. Rohnya yang saya bilang. Subhanaka, maha suci Engkau, wa bihamdika, dan segala puji bagi Engkau. Asyhadu an la ilaha illa anta, enggak ada Tuhan selain Engkau. Astaghfiruka, aku mohon ampun padamu, wa atubu ilaika, dan aku bertobat padamu. 100 kali. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba lakukan itu di tengah malam. Kalau enggak netes air mata. Loh kenapa Ustaz? Ingat utang. Ingat utang bos. Ya deh. Lu banyak utang ya? Jangan. Berjamaah apa? Zikir itu
Subhanallah walhamdulillah. Ya gini, kayak itulah kayak grup band Gigi. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini, ya kan? Gigi Arman Maulana. Aku tak pernah. Menurut Bapak bagaimana? Pak Sugeng, saya habis godain istri Bapak. Pak Sugeng tahu, akhirnya saya datang ke hadapan Bapak, minta maaf itu. Pak Sugeng, mohon maaf. Digampar saya, Pak. Betul. Jadi itu ada larangan zikir dan doa disajak, dibikin sajak. Iya, jangan. Kalau Bapak di panggung, telah ku terima suratmu yang lalu, Kak Victor Huta Barat. Penuh sanjungan boleh, ya. Oke? Kok Victor Huta Barat? Iya. Gayanya begitu. Ustaz bisa niru gaya-gaya orang. Ya, dia tahu nih. Tapi Pak, sekarang udah nggak ada HP, nggak ada surat, Pak. Apa tuh? Sekarang ada HP, nggak pakai surat, Pak. Itu kan lagu Fatwa Bujangga. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, menghitung bilangan-bilangan zikir ini namanya aqad dengan jari. Namanya aqad. Aqad itu menghitung bilangan dengan jari. Ini syariatnya namanya aqad. Ya. Ya. Bukan aqad tapi aqad. Oke? Kol-kolah. Iya, kol-kolah di dalnya di belakang. Ya. Namanya aqad gitu. Rasulullah melakukan aqad. Kita lihat sekarang hadis nomor 13. Lihat ya, baik-baik ya. Dari Abdullah bin Amru, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada dua perkara yang jika dilakukan oleh orang muslim, maka dia masuk surga. Kedua perkara tersebut ringan, namun sedikit yang bisa mengamalkannya, yaitu sholat 5 waktu, lalu setiap selesai sholat, satu, ini perkara pertama nih, bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali, bertakbir 10 kali. Semua hal tersebut bernilai 150 di lisan, namun 1.500 di mizan, di timbangan Allah. Lalu dia berstatement gini, wa ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu, kata tadi yaqiduhunna biyadih. Aku melihat Rasulullah SAW menghitung zikir dengan jari-jarinya, atau dengan yadi itu tangannya. Oke, dengan tangannya. Lalu bersabda, jika kalian tidak menuju kasur atau tempat tidur, adalah bertasbih 33 kali dan sebagainya itu. Tapi intinya, aku melihat Rasulullah ya menghitung zikir dengan tangannya. Ini hadis umum. Artinya Anda bisa harus memaklumi kalau ada ulama berbeda pendapat mengenai ini, menggunakan tangan atau jari. Berarti misalnya saya ngumpulin batu 10 Pak Tom. 10 batu. Subhanallah, subhanallah. Boleh apa enggak? Boleh. Menggunakan tangan sih. Kalau saya bilang subhanallah, subhanallah, baru Anda menyimpang dari cara Rasulullah. Baru gila. Nah, jangan gila. Jadi gue gila yang ngajar. Ya itu namanya contoh ekspresif, Pak. Ya, kalau saya mati Bapak terkenang ntar. Pernah ngajar begitu dia gitu. Ya, kayak kucing makan gitu kan. Ya. Jadi begitu, dengan tangan. Nggak nerangin rinci. Ngapain tangannya itu? Ada hadis kemudian Rasulullah menghitung zikirnya dengan tangan kanan. Tapi itu pun bukan jumhur ulama berkata tidak ada larangan dengan tangan kiri, asal berbarengan dengan tangan kanan. Paham ya? Jangan tangan kiri sendiri, itu namanya nantang-nantangin kan buat cebok. Tangan kanan sama dengan makan lah, Pak. Orang yang makan dengan tangan kiri adalah setan. Tangan kiri setan. Tapi kalau Anda punya pakai garpu, makan steak nih, tangan kanannya malah buat motong. Yang masuk ke mulut tangan kiri. Ah, saya orang Islam sejati, tangannya kirinya dipotong, lo makan itu potongan deh. Gimana caranya? Ah, gitu. Jadi harus luas, wawasannya mesti luas. Kalau di hadis ini bicara dengan tangan, oke, berarti dengan segala cara dengan tangan. Gitu dulu ya, dengan segala cara. Nanti ada hadis yang bilang dengan jari jemari. Baru dengan jari jemari, berarti dengan jari. Itu pun gak dirinci caranya bagaimana, gitu ya. Lihat dulu sekarang.
Rasulullah sekarang dia berzikir dengan tangannya disaksikan Abdullah bin Amru. Makanya kemudian Rasulullah memerintahkan orang untuk menghitung zikirnya dengan jari. Lihat hadis nomor 5. Kalau tadi dengan biyadi dengan tangan, sekarang dengan jari. Dari Yusairah, dia adalah seorang dari wanita muhajirin. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, hendaklah kalian bertasbih, tahlil dan takdis. Bertakdis apa Pak? Bertakdis? Takdis apa takdis? Nggak tahu kasih apaan deh. Kasih cepet apa 200? Cepet. Takdis apa? Apa bertakdis Pak Karim? Serius? Astagfirullahaladzim. Ayo dong. Bertakbis itu ketika Bapak habis fitir. Subhanallah. Bukan. Subhanal malikul quddus. Subhanal malikul quddus. Subhanal malikul quddus. Terus? Kok langsung bil malaikati apa? Iya, tapi ada dulu awalnya. Itu namanya takdis. Ya. Nah, sekarang jadi ada informasi baru, rahasia dari Rasulullah, bahwa ada juga selain tasbih, tahlil, tahmid, takbir, takdis. Subhanal malikul quddus. Subhanal malikul quddus. Subhanal malikul quddus. Maha suci, raja yang suci. Maha suci, raja yang suci. Wah, Masya Allah. Ente benar-benar carmuk sama Allah. Apa Bapak ketawa? Apa udah bosan sama saya? Ya. Lalu dan hitunglah dengan jari jemari bil anamil. Bukan dengan tangan lagi. Tasbih takbir kalian hitunglah dengan jari jemari. Jari-jari makan kita berapa? 5. Enggak ada rinciannya. Jadi hitunglah dengan itu. Kemudian karena jari-jari itu akan ditanya pada hari kiamat dan dia akan berbicara. Dan janganlah kalian lalai sehingga kalian melupakan rahmat Allah. Jadi ini penegasan zikirnya pakai tangan, pakai jari. Sekarang saya tanya, zikir nih. Ini batu. Allah. Masih boleh nggak? Boleh. Jangan lo bilang bid'ah lo. Gue marah nih ntar. Gitu ya. Yang digital ya. Digital juga pencetnya pakai apa? Oh, maksud lo pakai hidung. Tua kelas. Nah, sekarang kita lihat penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang aqad. Ya, kitabnya namanya Natajil Afkar fi Tahril Ahadil Askar. Kita lihat ya. Makna kata al-aqad menghitung hadis nomor 11. Jumlah zikir ya. Dalam hadis adalah menghitung jumlah zikir. Ini merupakan istilah orang Arab yang bentuknya dengan meletakkan salah satu ujung jari pada berbagai ruas jari yang lain. Satuan dan puluhan dengan tangan kanan, sementara ratusan dan ribuan dengan tangan kiri. Allahu a'lam. Karena dia berpendapat, bukan berfatwa, dia bilang Allahu a'lam. Boleh dong? Nah, kita mau ikutin dia nggak? Mau nggak apa-apa, nggak mau nggak apa-apa. Ya. Jadi dia bilangnya begini. Aqad artinya menghitung jumlah zikir. Merupakan istilah orang Arab yang bentuknya meletakkan satu ujung jari ya, pada berbagai ruas jari. Tuk, ini ruas nih. Lihat sini Pak, ruas nih. Dihitung. Semua jari yang 4 ini diletakkan ujung jempol. Jempol diletakkan oleh ujung telunjuk. Tuk. Ini penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena nggak ada rinciannya dari Rasulullah. Dia berusaha berijtimad, mengumpulkan teman-temannya. Yuk kita cari cara bagaimana gitu. Nanti pada prakteknya Bapak akan cari yang nyaman. Karena beliau prakteknya nanti saya kasih tahu prakteknya ya. Terus kemudian dibilang al-aqad bil mafasil, menghitung dengan ruas jari, bentuknya adalah meletakkan ujung jempol pada setiap ruas setiap kali membaca zikir. Sedangkan al-aqad bil asabi, menghitung dengan jari, bentuknya adalah jari digenggamkan kemudian dibuka satu persatu. Jadi yang untuk zikir di bawah 10 cukup begini. Enggak Allah.
Ada juga yang dengan luas gitu. Ini pendapat. Kalau Bapak bisa menemukan variasi yang lebih gampang, silakan. Ini para pendapat ya. Nah, sedangkan Ibnu Hajar Asqalani menggambar jari tangan itu, dia bilang bahwa jari ini potensinya adalah 33. 4 jari 28, 1 jari 5. Jadi 33. Kalau ada zikir 34, maka yang satu cukup menunjuk. Jadi tadi Allah Akbar kan 34. Maka dia bilang begini, Asqalani, mulailah dengan kelingking. Angka 1 ada di sini paling pinggir. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Karena dia 7 satunya, jadi 3 pinggir, 1 atas lalu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Begitu pula diulang lagi ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kecuali jempol yang ditunjuk oleh telunjuk, 5 isinya. Jadi cuma 2 di pinggir-pinggir. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. 33. Allah kabir walhamdulillah. Nah, kalau mau nyaman, saya dari dulu, dari kecil, saya ngutamain atas, jempol duluan. Allah Akbar, 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 Allah Akbar. Atas duluan gitu sebagai angkanya. Teruslah. Karena kita bermain di area syubhat, area samar nih. Enggak ada rinciannya. Yang penting pakai tangan dan ruas jari. Lalu gimana 100? 33-nya tadi ditandai dengan 1 di sini buka. Yang kedua 2. Yang ketiga 3 buka. Jadi 2 tangan main. Selesai 100. Gimana 1000? Lain lagi. Kalau tadi buka itu untuk puluhan, nutup itu untuk ribuan. Jadi kalau udah 1000, berarti yang ini tutup 1. Silakan. Senyamannya. Itu kalau ya. Hah? Nah, kemudian ada kasus begini. Karena ini kan kita nggak bisa lacak. Saya itu lacak sampai 9 kitab, Pak. Ibnu Hibban saya lacak. Daruqutni saya lacak gitu. Tidak ada rincian. Yang ada pendapat ulama. Oleh sebab itu kemudian ada kasus dalam hadis lain nih. Bahwa ada perempuan yang menyiapkan kerikil oleh Rasulullah. Ini untuk bukti ya bahwa ini bukan dikarang oleh saya. Dia nunjukin kepada Rasulullah, saya habis berzikir pakai ini nih. Ternyata Rasulullah tidak melarang. Tapi Rasulullah bilang, maukah kau kutunjukkan satu kalimat yang lebih baik dari itu? Saya tanya, ngelarang bukan? Ngelarang tidak? Untuk Bapak ketahui, silahkan cari ini buat PR kalau ada yang mau cari di komputer, di mana di internet. Abu Hurairah, asisten Nabi 10 tahun, itu punya alat namanya subhah. Benang yang ada tulang-tulangnya, jumlahnya 1000 tulangnya. Jadi agak gede benangnya. Dia pakai sebelum tidur zikir pakai itu. Tapi nggak pernah ngetop kan? Karena Abu Hurairah punya alat itu dan nggak pernah dimasalahin sama Nabi. Kalau kita tasbih boleh, Pak. Hah? Kalau kita kayak tasbih. Iya, dia namanya subhah. Kita tasbih. Jadi dengan Rasulullah tidak melarang si perempuan ini, tapi dikasih yang lebih lagi. Itu maksudnya gini, kalimat ini bisa menggantikan pahala yang kau baca sangat banyak dengan kerikilmu itu. Tapi kerikilmu itu tidak aku larang. Karena salah satu cara untuk menghitung yang banyak, daripada Bapak keteteran bingung, 400, 3.000, apa. Akhirnya pegel-pegel, itu aja dah. Tidak dilarang. Iya, cuman memang jangan dilakukan di masjid. Lo bawa karung isi kerikil kan, ngapain lo? Biasa, ditumpahin gitu. 3.000 nih jumlahnya. Ya, subhanallah. Namanya gila baru namanya gila. Ya kelewatan itu. Karena zikir ini ibadah yang rawan dengan riya dan sum'ah. Jangan main-main, Pak. Kalau emang mau zikir dengan ikhlas dan doa dengan ikhlas, sono mojok di kamar. Matiin lampu.
Berduaan dengan Allah. Kan gitu. Jangan tawa. Pakai simpuan tuh. Simpuan. Ratusan dari Oh, lu mah nyindir gue, emang gue cek-cek kesimpuan. kayak nyebut Pak Ustaz. Kita lihat hadisnya. Hadis nomor 6. Dari Kinanah, budak Sofiyah. Sofiyah itu istri Nabi. Ya, Sofiyah itu Nasrani tadinya. Ya. Dia berkata, aku mendengar Sofiyah berkata, Rasulullah SAW pernah menemuiku dan di tanganku ada 4.000 nawat atau bijian korma yang aku pakai untuk menghitung zikirku. Usbihu biha. Aku berkata, laqad sabahti bihazihi. Yang aku telah bertasbih dengan ini. Berkata pada Rasulullah. Beliau bertanya, maukah aku ajari engkau sesuatu yang lebih baik daripada yang kau pakai ini? Aku menjawab, ajari aku. Maka beliau bersabda, ucapkanlah Subhanallahi adada khalqih. Maha suci Allah sejumlah apa yang diciptakannya. Maka zikirmu yang sekali itu bisa menggantikan pahalanya dengan apa yang kau baca 4.000 itu. Itu maksudnya. Tapi tidak mempermasalahkan alatnya. Hati-hati loh, jangan memvonis ya. Tidak, alatnya kan dipermasalahkan. Rasulullah nggak bilang zikir itu kerikil, nggak beres lo. Nggak kan? Ya, jadi kita mesti arif melihat hadis ini. Lihat lagi hadis nomor 15. Hadis nomor 15, lihat lagi. Udah? Sa'ad bin Abi Waqqas bersama Rasulullah SAW menemui seorang wanita. Dan di tangan wanita tersebut ada bijian atau kerikil yang digunakan untuk menghitung tasbih. Rasulullah bersabda, sama, maukah aku beritahu engkau dengan yang lebih mudah dan lebih afdol bagimu daripada ini? Mulai ada lebih mudah dan lebih afdol. Jadi ada kalimat yang lebih utama bisa menggantikan pahala yang ribuan dan lebih mudah pelaksanaannya ketimbang Anda pakai kerikil atau tasbih sekarang ini. Apa itu? Ucapkanlah, kata Rasulullah. Lihat, Subhanallahi adada ma khalaqa fis samai wa subhanallahi adada khalqi fil ardi wa subhanallahi adada ma baina zalik wa subhanallahi adada ma huwa khaliq wallahu akbar misla zalika walhamdulillahi misla zalik wala haula wala quwata illa billahi misla zalik. Maksudnya gini, maksudnya Allah sejumlah ciptaannya di langit. Ada yang bisa gitu nggak? Ciptaan Allah di langit? Nah, maka itu udah terbanyak kan? Maksudnya Allah sejumlah ciptaannya di langit. Nah, gitu maksudnya. Jadi zikir ini itu bisa menggantikan zikir model apapun yang kau lakukan. Tapi Bapak jangan malas. Tetap aja harus kita ingat bahwa tadi subhanallah wa bihamdi la ilaha illallah syarikalah ada manfaat dan khasiatnya. Jangan sampai ditinggalkan itu zikir-zikir itu, ya. Ya. Apalagi kalau Bapak udah sekarat bilangnya gini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh. Itu tanda bahwa Bapak mengundang malaikat maut. Ya, boleh. Yang beruban-uban begini urusannya. Ini sama dengan yang tadi Juwariyah juga ya? Juwariyah juga begitu. Juwariyah agak pendek. Juwariyah itu salah satu istri Nabi. Beliau habis subuh zikir terus sampai syuruk. Nabi syuruk pulang karena ke rumah Aisyah. Balik lagi waktu duha, Juwariyah masih di masjid. Kamu masih di sini? Iya. Ngapain? Saya zikir dari tadi habis subuh sampai duha jam 9. Lalu ditanya Juwariyah, ditanyakan, maukah kamu saya beritahukan? Saya tadi udah ngucapin 3 kali zikir ini bisa menggantikan apa yang kamu baca itu. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa adada nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Artinya sama. Jadi kita bilang gini sama Allah, Maha suci engkau sejumlah apa yang kau ciptakan. Maha suci engkau sejumlah apa yang kau puji itu dirimu sendiri. Maksudnya, ya kita hanya Allah yang bisa hitung zikir kita itu gitu loh. Istilahnya kita instan, Pak. Instan kita genapin aja. Banyaknya seberapa? Ya sebanyak yang kau ciptakan. Allah juga bilang, wah lo curang lo. Tapi diterima oleh Allah dan diganjar banyak. Ya, jadi kita nggak usah permasalahkan alat. Apalagi sekarang ada lagi di Tokopedia alat dipencet doang keluar angkanya. Nanti kita setel nih, kalau 100 bunyi ting. Nah, seperti itu setel lagi kalau 1000 bunyi ting. Allah ting, Allah ting gitu kan. Silakan dipakai. Pakai jari, jangan lo pencet pakai hidung. Gitu. Paham ya?
Ya kita marilah kita beragama dengan baik, dengan arif, dan juga dengan memanfaatkan banyak-banyak ilmu supaya diri kita itu banyak bekal di hari akhirat nanti. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan tutup dulu ya ketua kelas karena ada hafalan. Ya, bukan yang minggu lalu. Yang minggu lalu udah pada hafal semua belum? Udah kan? Ya nggak usah dihafalin sekarang. Nah, ada lagi yang baru. Ya, semoga ada manfaatnya. Dan kalau ada yang salah dari saya mohon dimaafkan. Usikum nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.